Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Perkenalkan, nama saya Yunda Sawitri, NIM 19042198. Pada kesempatan kali ini saya bakalan menjelaskan tentang materi pengembangan sumber daya manusia di sektor publik. Langsung saja ke materinya. Materi pertama yaitu paradigma kebutuhan pengembangan sumber daya manusia. Dalam manajemen tradisional ini, pengembangan sumber daya manusia tidak dipandang sebagai aktivitas yang mendorong perusahaan dalam menciptakan nilai dan kesuksesan untuk mencapai keunggulan yang kompetitif. Namun, saat ini pandangan tersebut telah berubah. Perusahaan yang melakukan pelatihan dan pengembangan sumber daya manusia mampu memberikan pelaporan keuangan yang lebih baik dibandingkan dengan perusahaan yang tidak mengikuti program tersebut. Pengertian pelatihan dan pengembangan. Pelatihan dan pengembangan adalah usaha yang terencana dari suatu organisasi untuk meningkatkan pengetahuan, keterampilan, dan kemampuan pegawai. Pelatihan lebih ditekankan kepada peningkatan kemampuan untuk melakukan pekerjaan yang spesifik pada saat ini. Sedangkan pengembangan lebih ditekankan pada peningkatan pengetahuan untuk melakukan pekerjaan di masa yang akan datang. Pelatihan vs pengembangan. Pelatihan adalah proses peningkatan kemampuan spesifik karyawan untuk membantu mencapai tujuan organisasi. Sedangkan pengembangan adalah usaha-usaha untuk meningkatkan kemampuan karyawan untuk menghadapi berbagai penugasan di masa yang akan datang. Kesenjangan antara kemampuan kerja dan tuntutan tugas. Kalau pelatihan ini terjadi pada waktu yang berlangsung sekarang ini, sedangkan development atau pengembangan terjadi pada masa yang akan datang. Perbandingan pelatihan dan pengembangan. Ada 5 pembeda dari perbandingan pelatihan dan pengembangan ini. Yang pertama, pada fokus. Yang kedua, jangka waktu. Yang ketiga, tujuan. Yang keempat, hasilnya. Yang kelima, pengukuran efektivitas. Pembedaan pertama yaitu pada fokus. Pada pelatihan, aspek kemampuan spesifik yang relatif sempit. Sedangkan pengembangan, aspek kapasitas dalam setiap penugasan. Pembeda yang kedua yaitu jangka waktu. Pada pelatihan, jangka waktunya yaitu pendek, sedangkan pada pengembangan jangka waktunya yaitu panjang. Pembeda yang ketiga yaitu pada tujuan. Pada pelatihan, tujuan ini dapat menunaikan pekerjaan yang saat ini, sedangkan pengembangan yaitu tujuannya dapat menangani berbagai penugasan di masa yang akan datang. Pembeda yang keempat yaitu pada hasilnya. Pada pelatihan, hasilnya berupa langsung dan cepat, sedangkan pada pengembangan, hasilnya berupa tidak langsung. Pembeda yang kelima yaitu pengukuran efektivitas. Pada pelatihan, pengukuran efektivitas ini berupa penilaian kinerja, analisis biaya, tes kelulusan, dan sertifikasi. Sedangkan pada pengembangan, pengukuran efektivitas ini berupa sumber daya manusia yang siap ditugaskan, promosi, keunggulan kompetitif. Langkah-langkah dalam pelaksanaan pelatihan atau pengembangan, yaitu adanya prinsip-prinsip belajar, biaya yang tersedia, fasilitas yang ada, dan waktu. Langkah-langkahnya yaitu yang pertama, analisis kebutuhan. Di analisis kebutuhan ini berupa kebutuhan organisasi, kebutuhan tugas, dan kebutuhan pegawai. Selanjutnya yang kedua, penentuan tujuan dan materi pelatihan. Yang ketiga yaitu penentuan metode pelatihan yang berupa on the job training atau off the job training. Yang keempat yaitu evaluasi pelatihan. Evaluasi pelatihan dan pengembangan. Evaluasi pelatihan dilihat dari efek pelatihan dikaitkan dengan reaksi peserta terhadap isi dan proses pelatihan. Yang kedua, pengetahuan yang diperoleh melalui pengalaman pelatihan. Yang ketiga, perubahan perilaku. Yang keempat, perbaikan dalam organisasi. Penentuan tujuan pelatihan. Tujuan pelatihan harus dirumuskan secara spesifik. Apakah perubahan perilaku atau perubahan pengetahuan yang ingin dicapai setelah pelatihan dilakukan? Berdasarkan tujuan tersebut, maka ditentukan materi untuk pelatihan dalam mencapai tujuan.
Pengertian pengembangan sumber daya manusia. Pengembangan sumber daya manusia adalah penyiapan manusia atau karyawan untuk peningkatan kemampuan intelektual yang diperlukan untuk memikul tanggung jawab yang lebih tinggi dalam suatu organisasi atau perusahaan. Sedangkan pengembangan atau development dimaksudkan untuk mengembangkan pengetahuan dan kemampuan pegawai di masa yang akan datang. Tujuan dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama produktivitas, dicapainya produktivitas dalam personal dan organisasi. Yang kedua kualitas, yaitu meningkatkan kualitas produk. Yang ketiga perencanaan sumber daya manusia, yaitu berupa melaksanakan perencanaan sumber daya manusia. Yang keempat moral, berupa tanggung jawab dan semangat. Yang kelima yaitu kompensasi, berupa meningkatkan kompensasi secara tidak langsung. Yang keenam yaitu kesehatan dan keamanan, berupa memelihara kesehatan mental dan fisik. Yang ketujuh mencegah menurunnya kemampuan personal. Yang kedelapan meningkatkan individual personal. Manfaat dari pengembangan sumber daya manusia ini yaitu yang pertama meningkatkan kepuasan karyawan, yang kedua pengurangan pemborosan, yang ketiga mengurangi ketidakhadiran pegawai, yang keempat memperbaiki metode dan sistem kerja, yang kelima meningkatkan tingkat penghasilan, yang keenam yaitu mengurangi biaya-biaya lembur dan sebagainya. Pengembangan diri. Pengembangan diri merupakan modal dan motivasi utama bagi karyawan yang memiliki potensi dan keterampilan dan serta kualitas. Pengembangan diri tidak hanya dilakukan oleh pegawai secara pribadi, namun harus adanya dukungan dari perusahaan dan instansi yang terkait untuk memberikan pelatihan atau memberikan bekal bagi seorang karyawan untuk meningkatkan kompetensi serta keahlian yang bisa digunakan di masa yang akan datang. Fungsi pengembangan diri ini yaitu supaya tercapainya pemenuhan kebutuhan akan kompetensi perusahaan di masa yang akan datang. Pengembangan kompetensi karyawan dapat dilakukan berupa pembelajaran yang mandiri, pelatihan kerja, dan pengalaman kerja. Pengembangan karir. Pengembangan karir adalah suatu proses peningkatan dan penambahan kemampuan seseorang karyawan yang dilakukan secara formal dan berkelanjutan untuk mencapai sasaran dan tujuan karirnya. Dalam pengembangan karir ini adanya dua hal yang terkait, yaitu antara individual dengan institusional. Dalam individual adanya perencanaan karir yang berupa subprosesnya. Yang pertama pilihan bersifat jabatan, yang kedua pilihan organisasional, yang ketiga pilihan penugasan pekerjaan, yang keempat pilihan pengembangan diri. Di dalam institusional adanya manajemen karir yang berupa subprosesnya. Yang pertama rekrutmen dan seleksi, yang kedua alokasi sumber daya manusia, yang ketiga penilaian dan evaluasi, yang keempat pelatihan dan pengembangan. Sekian materi dari saya ucapkan terima kasih. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.